Wonosari Go Green, sebuah kampung yang terletak di RW 19 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Diresmikan oleh BPIP pada tahun 2020. Disebut juga dengan Kampung Lansia karena para penggiatnya yang didominasi oleh para lansia. Kampung ini juga telah didatangi masyarakat dari berbagai kalangan. Yang pertama kita adalah kampung para lansia. Ya. Untuk kelontang itu memang kita manfaatkan untuk perbaikan lingkungan. Jadi ini satu inovasi dari tiap RT, kita ada 3 RT, itu dikumpulkan untuk membangun lingkungan. Seperti itu. Kalau biopori, kita memiliki inovasi biopori, itu yang pertama karena pada saat itu kampung kita itu banyak sekali terkenal mungkin ada banjir ya. Limpahan air dari sungai-sungai itu menyebabkan banjir. Makanya kita buat yang pertama itu biopori untuk mengurangi banjir. Nah, untuk yang kedua, biopori itu kita bisa memanfaatkan kalau pada musim kemarau itu untuk pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk ini berjalan adalah sisa-sisa limbah rumah tangga seperti masakan, dapur yang tidak bisa dipakai itu kita masukkan ke dalam biopori. Nanti kita panen mungkin 3 bulan sekali untuk kita pakai sebagai pupuk. Kita pakai untuk tanaman-tanaman yang ada di kampung kita. Memang kegiatan kita yang utama di sini adalah kerja bakti ya. Kerja bakti itu kita lakukan selama seminggu 1 kali tiap hari Jumat. Ini yang membuat supaya kampung kita itu tidak banyak sampah. Jadi mana tempat-tempat yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Ini sistem kapiler, berarti medianya di atas tanah, di bawah air, dan dikasih sumbu, seperti sumbunya kompor. Ini seperti cabai itu banyak hama yang ke atas, jadi satu-satunya jalan ini ada sedotan yang dari itu minuman itu yang besar, ini dibelah terus dimasukkan seperti ini. Nah ini supaya hama tidak merambat ke atas. Jadi ini kenapa dibelah, nanti kalau batangnya besar jadi ikut mekar. Kita niatnya itu untuk ngambil daunnya, jadi nanemnya itu memanjang, jadi lebih banyak daunnya yang keluar. Ya, ini monggo dilihat, memanjang, memanjang. Kalau masuk umbinya yang banyak, kalau memanjang daunnya. Kebiasaan kita memang di kampung Wonosari ini setelah kerja bakti kita makan. Kampung ini memiliki banyak spot untuk dikunjungi, mulai dari Taman Toga, Lorong Cinta, Taman Gaul, musola, tempat begandring,
Muslim, dan Taman Panci Lore. Jadi pertama itu ijo royo-royo. Ijo royo-royo, terus saya punya ide supaya kampung maju, jadi tidak bikin pot-pot yang baru. Jadi yang bekas-bekas itu supaya bisa terpakai. Jadi saya mencari pot panci-panci lore di mana-mana. Jadi dinamakan Taman Panci Lore. Setiap barang bekas tak taruh situ semua. Jadi tapi yang mengerjakan orang kampung, kerja bakti. Banyak yang dari kampung juga ada. Saya cari yang di loak-loakan barang bekas itu, tapi yang jelek-jelek. Jadi saya kumpulkan. Jadi yang dari kampung itu yang tidak dipakai, monggo dikumpulkan ke Taman Panci Lore. Sudah 40 tahun. Saya itu bikin penjor, kebutuhan untuk wedding itu, bikin penjor, kembar mayang, hiasan dari janur. Ya biasanya ya wedding, ya pesta-pesta, peresmian itu. Jadi kalau lihat itu penjor-penjor yang ada di kota, ada di gedung-gedung itu dari saya. Sudah menerbitkan berapa novel sih selama ini? Kalau novel 3 ada antologi puisi dari tahun 2018. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Saya terpilih jadi Ketua RW 23 Kelurahan Purwontoro bersama dengan RW-RW lain di kawasan Glintung. Ada 6 RW termasuk RW Wonosari, RW 19. Waktu itu saya mengajak semua ketua RW di Glintung membangun lingkungan dengan nama Glintung Go Green. Maka saya membangun Glintung Go Green sebenarnya bukan hanya untuk RW 23, tapi semua RW yang ada di kawasan Glintung. Tetapi tahun 2012 itu semuanya tidak mau karena tidak ada dana. Maka saya mulailah dari kampung saya sendiri, RW 23. Dari ketidakberdayaan akhirnya bertahap, prestasi demi prestasi, mulai tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Menjadi kampung wisata, menjadi rujukan studi banding dan sebagainya. Puncaknya di 2018 dapat Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia. Saat itulah kemudian selama kurun 2012 sampai 2018 sebenarnya sudah ada beberapa RW di Glintung itu yang juga diam-diam mereka juga melakukan pembangunan di kampungnya, termasuk RW 19 tahun 2014 mereka bergerak. Seluruh dana kas RW dihabiskan untuk membangun lingkungan. Programnya waktu itu Wonosari, Joroyo-royo gitu ya. Dari pemerintah kota juga dapat bantuan. Habis biaya banyak, tetapi nggak jadi, nggak jalan. Warga tidak ada yang merawat. Nah, setelah tahun 2019, saya pindah di RW 6 ini. Kebetulan berdampingan dengan RW 19. Saat itu, tahun 2019, Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh pengurusnya datang ke rumah saya, Glintung Go Green.
minta petunjuk, minta saran bagaimana cara membangun kampung. Maka saya presentasikanlah bagaimana tahapan-tahapan membangun kampung. Saya bilang, sementara tidak boleh menggunakan uang, yang penting merubah mindset dulu, bergerak apa adanya. Dan secara resmi saya diminta sebagai pembina RW 19 Kelurahan Purwantoro. Saya binalah kampung ini bertahap. Karena kunjungan tamu ke tempat saya terus berdatangan dari berbagai daerah di tanah air, dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Glendong Go Green. Tentu saya tawarkan ada kampung yang baru saya bina, maka mereka tamu-tamunya juga tertarik untuk datang dan berkunjung di Kampung Wonosari Go Green. Mereka menamakan dirinya waktu itu Kampung Wonosari Kampung Urban Farming, kemudian berubah menjadi Wonosari Go Green. Dengan banyaknya tamu-tamu saya yang saya bawa ke Kampung Wonosari, warga Wonosari semakin semangat, bangkit, dan memang akhirnya mulai ketemulah potensi-potensi dasar di Wonosari. Antara lain adalah sumber daya manusianya, yaitu para lansia yang mereka every time ada di rumah sehingga bisa merawat kampungnya dengan baik, bahkan dapat menjadi rujukan studi banding, studi tiru tentang kampung lansia. Indikator demi indikator kampung semakin lengkap, bahkan sekarang sudah mendapat apresiasi penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kampung iklim utama. Nah, saya pikir sampai situ warga Wonosari sudah mampulah bergerak, mampu memanage. Saya sifatnya hanya supporting saja, membantu saja sebagai relawan. Dan tahap berikutnya RW 19, ketua RW-nya tetap bersurat secara resmi kepada saya supaya mohon kalau ada tamu-tamu Glendong Go Green juga diarahkan ke Wonosari. Saya sepakat saja asal mereka tetap menjaga lingkungannya dengan baik sehingga para pengunjung akan merasa puas bahwa datang di Kampung Wonosari memang ada manfaatnya. Itu motivasi awal dan berproses. Kendala-kendalanya pasti ada. Pertama karena hanya lansia. Pada bidang-bidang tertentu membangun kampung itu dibutuhkan balita, dibutuhkan karang taruna, remaja, ya, dibutuhkan. Nah, di sini agak sulit, ya. Pergantian pengurus RW tentu leadership sangat berpengaruh. Kalau leadershipnya, ketua RW-nya berbeda gitu ya, akan berbeda pula. Nah, aspek kepemimpinan juga berpengaruh, baik RW maupun RT. Nah, kendala-kendalanya di sana, ya. Sementara saya kan sudah bukan pembina resminya, saya juga bukan warga Wonosari, maka sifatnya saya hanya memberikan saran dan pendapat. 100% merah hijaunya Kampung Wonosari, ya tergantung warga Wonosari itu sendiri.